Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami. Pada video kali ini, Alhamdulillah, dulu kami pernah mengunggah bertemu dengan Pak Kiai Hayun. Ini gimana kabarnya Pak Kiai Hayun? Alhamdulillah sehat. Yang dulu pernah kami unggah dengan judul Muhyiddin yang tobat. Oh, itu viral videonya Pak Hayun dulu. Dan alhamdulillah sehat Pak Hayun ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini gimana Pak Hayun perkembangan tentang fenomena Habib ini? Menurut Pak Hayun, selama dulu kan pernah wawancara tentang Muhyiddin yang tobat, terus selama polemik nasab masih terus bergulir. Ini gimana? Ya, alhamdulillah. Setelah saya dulu dinaikkan di YouTuber itu yang oleh Pak Sapa itu dulu ya, Pak Agus Mariono ya. Oh iya, itu yang di share di media. Nah, alhamdulillah setelah dari itu sampai sekarang itu alhamdulillah tidak pernah ya hanya dua kali bertemu dengan Habib dan hanya dua kali bersalaman dengan Habib. Padahal dulu itu tiap hari. Ya hampir lah pokoknya. Kalau dulu hampir tiap hari. Tiap hari. Ya. Entah siang atau malam. Entah siang, malam, waktu, udah mandang waktu lah. Orang saya kan untuk transit termasuknya. Nah, dalam waktu yang udah lama termasuknya ya alhamdulillah hanya yang nyampe ke rumah saya itu hanya satu Habib. Ya, pernah satu Habib. Dan Habib itu ya udah ya udah ada ya saya buktikan maksudnya ya kalau dia sopan ya saya sopanin, ya santun ya saya santunin gitu ya. Ya alhamdulillah biasa-biasa. Yang saya udah biasa salaman biasa. Ya cuman sekitar 10 menitan lah di tempat saya itu. Nggak bicara apa-apa ya. Tanya kabar. Iya hanya tanya kabar selamat gitu. Nah, kebetulan ya hanya itu ya. Yang kemarin ya pernah ketemu dengan seorang Habib ya temen itu malah temen akrab, temen di Kesugihan. Itu kemarin hari apalah itu kemarin ya. Belum lama berarti. Oh iya kemarin aja itu sekitar 2 harian lah saya ketemu. Kesannya gimana Pak Hayun? Ya, dia biasanya kalau panggil saya itu Mbah Hayun gitu. Iya gitu ya. Itu sama sekali ndak nyapa lah. Iya, tapi kebetulan itu ada di acara. Nah, itu saya emang ya salaman ya saya tetap duduk aja kayak gini aja. Enggak ya. Ya dia mondar-mandir di depan saya ndak pernah nyapa saya, tapi saya alhamdulillah gitu malah gitu. Berarti dengan adanya narasi saya atau apa bicara saya di YouTube itu mendampak kepada dia ya gitu. Padahal seharusnya ya biasa saja. Iya seharusnya yang gitu. Datang ke rumah itu kan biasa. Iya, apalagi dia orang jauh, saya orang dekat. Ya di acara itu dekat saya. Ya harusnya kan dia tamu termasuknya gitu. Ya seperti kita kan Pak Hayun kan. Kita tidak ada kebencian kepada mereka. Ya enggak. Ya itu orang datang ke tempat saya tetap biasa salami. Seumpama ya mohon maaf seumpama Habibnya itu sambat tidak punya uang, ya dikasih kalau ada. Ya, kan, iya jelas itu tetap enggak mungkin saya kalau dia mau minta pijit minta apa ya saya mungkin saya pijit gitu. Nah ini yang membedakan bahwa kita dengan mereka itu beda. Kalau kita itu didoktrin untuk selalu cinta kan gitu, selalu mencintai. Yang kami tolak itu adalah akhlak kan begitu, perilaku kan seperti itu. Dan memang ini sangat mencolok. Kalau menurut kami ini mencolok perbedaan akhlak antara orang-orang santri ya,
Ya. pribumi dengan mereka yang mengaku cucu Nabi itu ya di sini. Sangat jarang yang mereka itu legowo. Sampai detik ini yang legowo itu sangat jarang. Padahal seumpama legowo, ini insya Allah ya saudara-saudara kita itu kan yo santai lah. Ya. Seumpama datang ke rumah yo, insya Allah yo tetap seperti yang dulu lah. Maksudnya tidak begitu. Cuma kalau urusan mengaku cucu Nabi ya, mohon maaf sebelum tesis kiamat dibantah, terus tes DNA kan seperti itu konsekuensinya kan. Ya intinya ya begitu. Intinya kalau saya sih ya mengharapkan ya udah kalau ngaku apa udah nggak usah ngaku-ngaku lah. Iya. Kalau nggak bisa membuktikan kan nah, gitu. iya kayak gitu aja. Udah biasa-biasa aja lah. Itu. Ya kita manusia lah. Manusia ya sama. Itu. Sama. Hanya yang membedakan kemuliaan ya Takwa, ketakwaan. Nah, ya alhamdulillah enggak udah sampai sekarang enggak ada ya ke tempat saya sendiri, ke tempat teman-teman udah enggak ada. Nah, ya alhamdulillah ya saya tetap ya umpama datang ya alhamdulillah karena termasuk bagian daripada tamu kita ya minubillah wa yukrim doif. Itu kita muliakan tamu itu. Nah ini tapi kan sana para Habib mau datang intinya mau cari uang kan ya udah mau ke Batu Raden ya paling ya mungkin masih ada itu dulu. Nah, iya sekarang ini ke Batu Raden hanya tidak bisa diharapkan paling ada iya gitu akhirnya mungkin karena tidak ada harapan untuk ke situ masalah. Mungkin ada pesan-pesan untuk para kabib-kabib Pak Hayun. Ya, suruh kerja atau gimana? Oh, nah ya untuk para habaib ya pesan saya ya pada teman-teman Habib ya saya pesan ya ayolah kita hidup di Nusantara ini ya samalah nggak ada kemuliaan ya dari keturunan nggak ada. Nah, itu. Adanya ya kemuliaan itu hanya ya tadi takwa. Nah, itu ketakutan kita pada Tuhan. Ya, takwa. Itu pesannya kayak gitu aja. Moga-moga para habaib ya menyadari orang Habib kan kalau saya lihat di YouTube itu kan nggak ada yang ditakuti sih. Nggak ada yang takut. Hanya takutnya hanya satu dong. Tes DNA. Itu hanya takutnya saya lihat kayak gitu. Takutnya hanya tes DNA. Ayo dengan apa saja nggak takut. Masa pemberani seperti itu ya disuruh tes DNA saja nggak berani. Padahal sekarang itu tes DNA itu bukan darah tapi air liur. Lah ya apa aja itu bisa. Itu kok ditakuti yang bawa pedang takut bawa pedang malah itu kan malah dulu pernah bicara saya paling duluan kalau tes DNA. Buktinya mana? Buktinya bawa pedang dong. Malah ditantang sama itu sama Laskar Manguni. Itu gitu. Kayak gitu lah. Itu pesan-pesan dari Pak Kiai Hayun. Terkait pilpres milih siapa? Ini kontestasi politik pemilu 2024 ini Pak Hayun ini condongnya kemana ini Pak? Kalau pandangan Pak Hayun di antara 3 kandidat ini loh. Oh, masalah presiden gitu ya? Oh iya, masalah presiden sih ya. Ya, ini berangsur-angsur sih ya, kepahaman atau orang milih kan harus jeli nah, iya, mana takut ini busuk, takut ini sobek, umpama beli kan seperti itu, atau gede kecilnya itu kan harus tahu. Kalau nggak tahu kan nanti akan kecewa, kan gitu. Nah, ya dari awal itu saya pernah mendukung paslon nomor 2 awal, terus kembali maning, ini saya korek, ini
kok begini? bolak-balik, oh ini ke paslon 3. Paslon 3 masih saya bolak-balik lagi. Loh, ini kemungkinan ini apa ya? Nah, saya cari-cari. Nah, itu saya cari-cari. Nah, itu ada apa pengendikannya seorang santri yang jadi presiden, ya, yaitu namanya Gus Dur. Nah, itu mengatakan orang yang ikhlas adalah Pak Prabowo. Oh, gitu. Nah, saya akhirnya telusuri kata-kata di mana sih keikhlasannya Pak Prabowo, gitu loh ya. Saya telusuri, saya cari-cari sampai 2 hari saya itu full untuk mencari informasinya Pak Prabowo, itu full 2 hari. Nah, di situ pengendikannya, pembicaraannya Gus Dur itu saya buktikan, ada buktinya. Oh, Prabowo kok seorang yang ikhlas, gitu ya. Nah, disitulah termasuk satu, Pak Prabowo sudah tua, ya. Itu Pak Prabowo sampai mengatakan mewakafkan dirinya untuk Indonesia. Oh, itu nah, ya. Satu, yang saya sangat terenyuh, yaitu apa? Pak Prabowo itu mudah nangis. Mudah nangis. Nah, itu saya yang terenyuh. Nah, menurut saya kalau ciri-cirinya dari orang yang mudah nangis itu orang yang hatinya lunak, lemes, lembut. Lembut. Itu ciri-cirinya orang-orang yang mudah nangis. Walaupun orang sekeras apapun, kalau mudah nangis, keras, tapi kalau nangisan mudah nangis, itu orang yang mudah hatinya itu lunak, hatinya lemes, mudah tersentuh. Itu berarti. Nah, disitulah saya, oh ini Gus Dur yang berbicara orang yang ikhlas adalah Prabowo. Disitulah berarti sudah menemukan. Insya Allah saya temukan, ya termasuk saya, oh itulah Gus Dur yang berbicara orang yang ikhlas. Ya memang semoga ikhlas betul. Semoga itu orang Gus Dur itu fakta yang dibicarakan oleh Gus Dur, yang dikatakan oleh Gus Dur, itu semua terjadi semua. Tinggal satu yang belum. Nah, ini termasuk. Gitu. Gitu. Oh iya ya. Terima kasih atas komentarnya Pak Hayun, dan mudah-mudahan Pak Hayun selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Keberkahan. Amin. Dunyan wa ukhrotan. Amin. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Hayun. Oh, masih ada sedikit ini. Oh iya. Ya, masih ada sedikit lagi. Ya. Itu tentang Bapak Gibran. Oh iya. Ya, kalau saya panggil ya Dek Gibran, mau umur di bawah saya gitu. Ya, orang itu orang. Gimana tanggapannya, Pak Hayun? Gitu. Mas Gibran itu, Masya Allah, itu ya termasuk orang yang lunak juga. Ayo, karena saya melihat kemarin itu waktu debat capres. Iya, debat capres. Walaupun dia bertingkah seperti ada yang mengatakan seperti Sundokong gitu ya. Tapi hanya dilihat yang sebelah, hanya yang dilihat itunya aja. Tapi kalau melihat seluruhnya, iya, yang malah lebih besar. Ada seorang yang jatuh, dia langsung lari. Oh iya. Ya. Terus yang kedua itu Pak Gibran itu kalau Salim itu selalu mendungkukkan kepalanya dan menciumnya yang tua. Itu yang saya juga terenyuh. Kayak gitu. Santri lah. Ya, hampir ya tetap itulah ciri-ciri orang Nusantara yang memakai adat. Yang lembut hatinya. Termasuknya itu. Nah, memang umpamanya Pak Gibran seperti itu, ya pantas, itu anak muda bergaya seperti itu kan karena sedang acting di debat. Kalau udah di luar debat kan kelihatan itu seperti selesai salim dengan tunduk, minta maaf. Nah, itu kan bagian daripada adab. Nah, pun bertingkah seperti Sundokong seperti ini, itu kan sedang debat. Itu di forum debat dan
kan lain. Iya. Ya orang sedang bal-balon ya beras. Iya, lagi perang itu. Nah, gitu. Ya, memang kalau menurut saya juga ya wajar lah. Wajarnya begini, pada saat saya dulu di pondok, pada saat Bahsul Masail itu ya ramai, banting meja. Nah, Tapi ya selesai ya kita rangkulan saliman lagi kan. Nah, gitu. Itu kan orang-orang memang sedang perang gitu. Dan dia itu Iya. memang kecerdasannya termasuk bagian dari kecerdasannya Pak Kibran. Jadi makanya saya sangat mendukung kepada Pak Kibran, memang orang masih muda gitu ya. Ya, Itu udah wawasannya ya otomatis lebih jauh dibanding kita. iya. Gitu. Ya pernah menjadi gubernur sih. Nah, iya. Makanya Gubernur wali kota nah, Solo. ya itu apa maksudnya orang Gibran itu kan masih muda, ya otomatis zamannya itu udah zaman muda ini gitu. Ya. Saya sendiri ya mungkin saya sendiri ketinggalan jauh lah gitu dengan zaman saya gitu. Dari segi pengalaman dan apa saja gitu. Memang Ya, terus dikembalikan siapa bapaknya, ayahnya kan gitu. ya begitulah. Berpengaruh, iya. Iya, begitulah dari saya, Pak. Oh iya, terima kasih ya Iya, Pak iya. Hayun. Iya. Ini perlu kami tegaskan dari percakapan kami dengan Pak Hayun bahwa kami yang selalu berbicara tentang Habib tiap hari konten tentang Habib, ini yang harus digaris tebali bahwa di hati kami sama sekali tidak ada kebencian seperti yang dinarasikan oleh para kabib atau para mukibin. Ini jelas seumpama Pak Hayun kedatangan Habib itu dihormati selama mereka itu Anda sopan, kami pun segan kan gitu. Dan memuliakan tamu itu ya kewajiban. Nah, terima kasih Pak Hayun. Ya. Berjumpa kembali Ya. di lain waktu dan Ya. kesempatan. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, Amin. keberkahan dunia dan akhiratan. Amin. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.